Halo Sobat Teknisi, berjumpa kembali. Ayo semangat. Kita servis lagi. Mari kita belajar ya hari ini. Dan saya mau sharing nih sedikit pengalaman saya mengenai servisan yang kadang-kadang kita lagi kena cobaan istilahnya. Nah, untuk kali ini saya dapat servisan Samsung J1. Nah, untuk kendalanya di sini itu di tombol on off bagian casingnya ya. Ini adalah penyakitnya Samsung pada umumnya, dimana tombol on off-nya itu dia patah di bagian bantalannya ya. Biasanya disebut seperti itu kalau Samsungnya itu atau handphonenya ini sudah lama ya. Dan masalah seperti ini pasti bakalan kalian temuin ya suatu saat, karena memang kualitas casing pada zamannya Samsung ini ya seperti ini kondisinya ya. Dia itu gampang sekali rusak, dan untuk solusinya itu tentu saja kita perbaikinya itu dengan cara menambahkan potongan SIM card ya. Oke, untuk tahap awalnya kita bongkar dulu handphonenya, dan di sini mari kita simak sama-sama untuk proses pembongkarannya. Saya dari awal memang membongkarnya menggunakan alat yang tidak keras ya. Saya gunakan yang seperti ini, plastik pembuka atau pemisah touchscreen. Juga biasa saya gunakan bekas dari SIM card seperti ini yang saya kerok sedikit bagian pinggir-pinggirnya biar tipis. Nah, di sini saya tentunya menggunakan bantuan blower ya, biar tidak terlalu memaksa, takutnya nanti LCD-nya pecah atau touchscreen-nya rusak. Dan tentunya saya biasanya menggunakan panas blower itu 250 dengan setelan anginnya 3. Jadi saya perhatikan di sini untuk HP-nya ini sudah pernah dibongkar dan sudah pernah dilem, namun untuk lemnya ini sangat banyak sepertinya, makanya sangat susah untuk dibuka. Tapi saya kerjakan pelan-pelan. Tentunya kita harus bersabar dengan kondisi seperti ini ya. Bila sobat teknisi menemui kasus seperti ini, mohon jangan terlalu dipaksa, jadi pelan-pelan saja bukanya, karena kalau dipaksa takutnya yang fatalnya itu tentu saja kerusakan komponen ya. Tentunya biasanya bisa terjadi itu di LCD ya. Di LCD yang saya maksudkan itu biasanya pecah atau tergores sehingga LCD-nya itu kelihatan seperti ada noda hitamnya ya, dan itu tentunya tidak bisa dihilangkan, dan jalan satu-satunya LCD-nya harus diganti jadinya ya. Nah, jadi tujuan utama di sini tentu saja kita fokus pada masalah tombol on off-nya yang tadi itu, dan sudah banyak tentunya kasus seperti ini saya temui sebelumnya ya. Nah, itu bisa dilihat banyak sekali lemnya yang bagian pinggir kiri dan kanan
Sekali lagi saya harapkan untuk sobat teknisi saat membuka LCD seperti ini mohon bersabar ya. Saya ingatkan berkali-kali karena tentu saja kita sebagai teknisi tidak berharap terjadi hal-hal yang di luar dugaan ya. Nah, ini LCD-nya dan touchscreen-nya sudah terlepas. Bisa diperhatikan tuh ya, prosesnya ya lumayan lama. Nah, untuk memastikan kondisi LCD-nya saya biasanya cek ulang seperti ini ya. Saya hidupkan untuk mengetahui kondisi LCD-nya. Nah, ternyata LCD-nya masih normal, tidak ada masalah. Jadi untuk tahap selanjutnya kita pisahkan antara mesinnya ya dengan casingnya. Untuk tombol on off nya di bagian mesin itu tidak ada kendala, tapi yang jadi masalah ya ini yang di bantalannya ya. Nah, ini tentunya sangat mengganggu karena tidak optimal tentunya untuk tombol on off nya ini karena terlalu masuk ke dalam, dan biasanya itu kalau ditekan sangat keras. Jadi solusi yang sangat sederhana yang biasanya saya lakukan ya seperti ini ya. Saya tambahkan potongan SIM card yang ukurannya tidak terlalu besar. Saya sesuaikan di sini. Untuk lemnya saya gunakan lem super ya, atau lem G yang biasanya banyak di pasaran, dan lem ini mungkin sudah familiar di kalangan teknisi atau biasanya di rumah juga banyak digunakan ya. Oke, setelah dilem seperti itu tentunya tidak terlalu banyak lemnya ya, jadi prosesnya juga cepat. Kita langsung pasang lagi ya. Nah, kenapa saya sarankan menggunakan potongan SIM card seperti ini, karena memang sudah saya coba beberapa kali untuk perbaikan seperti ini. Untuk bekas SIM card seperti ini yang menurut saya paling pas ya ukurannya. Jadi saya tidak usah repot-repot lagi, sekali potong itu sudah pasti berhasil gitu ya. Nah, dari pengerjaan handphone ini kebetulan memang saya ditungguin sama yang punya handphone ya, karena rumahnya jauh dan ya memang sih beliau setiap hari lewat di sini, tapi menginginkan handphonenya itu bisa langsung dipakai gitu ya. Dan hal yang tidak terduga itu terjadi gitu ya. Di sini kalau saya coba kembali touchscreen-nya itu bagian tombol back-nya itu tidak berfungsi ya, malah kalau dipencet tombol back yang muncul malah angka nolnya. Nah, ini yang muncul malah angka 0. Bisa diperhatikan sekali lagi. Wah, di sini jadi bingung. Nah, seperti ini ya. Saya sendiri benar-benar bingung kenapa bisa seperti ini. Padahal saya
di awal itu sudah sangat hati-hati untuk membukanya. Dan tentu saja yang membuat saya tambah bingung lagi kenapa bisa seperti ini gitu ya. Dan inilah video sebelum saya bongkar, dan itu tombol kembalinya bisa. Jadi saya bongkar kembali handphonenya dan saya bicarakan sama yang pemilik handphonenya. Dan akhirnya saya tinggal tadi ya, sebentar saya belikan spare partnya dulu. Dan setelah saya konfirmasi tadi, saya ganti pakai yang warna putih ya TS nya. Tadi kan warnanya biru dongker ya, saya ganti dengan warna putih ya biar serasi dengan casingnya. Saya kurang tahu kenapa sebelumnya itu diganti dengan warna biru seperti itu, jadi kelihatannya kurang bagus ya. Di sini saya merasa lega karena yang punya handphone juga sabar menunggu ya. Padahal ya gimana, namanya juga musibah, hal yang benar-benar tidak terduga terjadi tentunya, yang tidak kita harapkan. Semua teknisi handphone pasti pernah mengalami hal-hal seperti ini ya, hal-hal yang di luar dugaan. Dan tentunya saya berharap sobat teknisi bisa sabar dan jangan dibawa emosi ya kalau menemui kendala seperti ini, karena pada dasarnya kita sebagai teknisi tentunya mengusahakan handphone itu bisa semaksimal mungkin ya. Tentunya tidak ada masalah seperti itu. Dan sekian, semoga bermanfaat.